Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Puji syukur kepada Tuhan, kita telah memasuki awal bulan yang baru, yaitu di bulan November tahun 2024. Begitu banyak yang telah kita lalui, yang telah kita alami, dan satu yang harus kita yakini, sampai hari ini Tuhan tetap menyertai. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah sumber pengetahuan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan, dan juga sumber hikmat bagi kita untuk mengerti menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru, bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan memberkati. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ampunkanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajarlah kami agar kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 1 November 2024 tertulis di dalam kitab 5 Musa 32 ayat 7. 5 Musa 32 ayat 7 dalam bahasa Indonesia, Ulangan 32 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia inilah dikatakan. Sai paingot-ingot ma aka ari narubi, parateatehon ma aka taon nahinan marsudut-sudut. Marsukun maho tu amangmu, asa ibana pabotohos satuho. Sukun uhud aka natua-tua, asa nasida pabuahon tuho. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitakannya kepadamu. Kepada para tua-tua, maka mereka mengatakannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Apa yang kita alami hari ini, itu ditentukan apa yang sudah kita kerjakan atau yang telah kita alami di masa lalu. Dan apa yang akan kita alami di masa yang akan datang, tentu itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Seluruh rangkaian kehidupan kita masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, itu adalah sejarah dalam kehidupan kita yang harus kita jalani, yang kita alami, kita lewati. Apa yang telah terjadi di masa lalu tentu harus menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi kita untuk kita dapat mempelajari kehidupan kita di masa kini dan bahkan mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Orang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Jika sesuatu yang buruk telah terjadi di masa lalu, tentu kita tidak akan mengulanginya lagi. Sesuatu kegagalan yang telah kita alami itu adalah suatu pembelajaran yang berharga sehingga hari ini kita bisa memperbaiki diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa semakin tua, ia menasihatkan bangsa Israel agar mereka mengingat kembali sejarah masa lalu. Bagaimana Allah begitu baik memberkati mereka. Bagaimana Allah menyertai mereka. Membawa mereka keluar dari Mesir, mengubah hidup mereka menjadi hamba dari seorang budak. Allah melepaskan mereka dari ketertekanan,
dari penderitaan yang dialami secara turun-temurun bertahun-tahun lamanya. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kembali kita akan kebaikan Tuhan pun terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa ini lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka lupa akan kasih Allah yang menyertai perjalanan mereka. Bagaimana perjuangan usaha keras yang mereka lakukan, di sana ada pertolongan Tuhan. Sehingga Musa mengingatkan kembali kepada bangsa ini, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Artinya mari mengingat kembali apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita dan bagaimana Allah mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita tidak pernah mengalami perjuangan para pahlawan kita untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan luar. Tetapi sejarah menceritakan untuk kita kembali mengingat, tentu orang yang terjajah itu tidaklah enak. Orang yang terjajah itu sangat menderita, sangat menyusahkan. Itulah sebabnya Musa kembali mengingatkan bangsa ini agar mereka memperhatikan atau mengingat kembali betapa mengerikannya ketika mereka sedang menjadi tawanan, menjadi budak di tanah Mesir. Tanyakanlah kepada ayahmu, tanyakanlah kepada tua-tua. Artinya, sejarah itu pernah ada. Peristiwa itu terjadi nyata. Ini yang mau diingatkan. Agar ke depan kehidupan umat, agar ke depan kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan satu hal yang harus kita ingat adalah bagaimana kita mensyukuri kehidupan dan terus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada keturunan kita, kepada anak-anak, kepada cucu, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biarlah kehidupan kita pun mencerminkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang melihat betapa Tuhan itu besar, betapa Tuhan itu baik, dan terus menolong kita, memberkati kita, sehingga kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 159 ayat 3. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan kami. Mengingatkan kami akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ajarilah kami Tuhan untuk terus mengingat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan. Dan kami akan terus bersyukur dan menjalani kehidupan ini di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang lemah dan yang sedang berduka. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kepulihan yang daripada-Mu lah yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.